pengembangan institusi atau yang biasa disebut dengan SPI lagi-lagi disoal. Kalau sebelumnya ada Universitas Lampung yang terjerat oleh OTT KPK tahun lalu, tahun ini ada Universitas Udayana yang dijerat oleh Kejaksaan Tinggi Bali dengan dugaan penyelewengan SPI yang nilainya kurang lebih 3,8 miliar rupiah. Nah, untuk di Udayana ini sendiri, nilai SPI yang ditetapkan kepada calon mahasiswa antara 6 juta sampai dengan 1,2 miliar rupiah. Nah, inilah yang kemudian memunculkan kontroversi apakah benar nilai tersebut wajar ataukah tidak. Dan kemudian menimbulkan juga perdebatan, jangan-jangan selama ini perguruan tinggi negeri sudah mulai mengkomersialisasi atau mengkapitalisasikan lembaganya untuk kemudian tidak sejalan lagi dengan prinsip-prinsip perguruan tinggi negeri. Ditemui Realitas akhir Februari lalu, Rektor Universitas Udayana menolak disamakan kasusnya dengan suap Universitas Lampung. Dalam wawancara yang dilakukan sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka, Gede Antara terkesan sangat berhati-hati menjawab setiap pertanyaan Realitas. Gede Antara menjamin pungutan SPI dilakukan secara transparan dan didasarkan pada kesanggupan calon mahasiswa dari jalur seleksi mandiri. Kami jangan samakan dengan yang itu keliru besar. Keliru besar, kenapa di situ kan beda sekali. Tidak ada perjanjian atau apapun? Nggak ada, ya. Nggak ada, Mbak. Kami memiliki moral yang tinggi dan pertanggungjawaban kepada negara. Dari data yang Realitas miliki, dalam kurun waktu tahun ajaran 2018 hingga 2022, Kampus Negeri Udayana telah mengantongi pemasukan sebesar 335 miliar rupiah. 50% dari total pemasukan uang pangkal berasal dari Fakultas Kedokteran mencapai 178,98 miliar rupiah. Jadi sebetulnya level yang terakhir itu boleh lebih dari gitu. Iya. Itu sebetulnya kalau memang orang pernah ada yang itu ya, yang anak orang tambang gitu ya. Ada orang di mana Kalimantan itu ternyata dia memiliki tambang gitu ya. Jadi dia memang ngisi 1,2 gitu. Ada 2 gitu kalau tidak salah. Gitu Mbak. Jadi sangat fleksibel kami. Apa salah mereka yang memiliki modal besar ingin sekolah di sini menyumbang sekian? Bahkan kalau dia mungkin lebih gitu, orang terkaya di Indonesia itu menyumbang 5 miliar, kan tidak ada masalah. Yang penting 5 miliar itu tidak kita rumuskan dia menjadi prioritas, tidak ada itu. Dengan statusnya saat ini sebagai PTN Badan Layanan Umum, Universitas Udayana memang bisa mengelola sumber pendanaannya secara mandiri. Meski begitu, PTN juga tetap menerima kucuran dana dari APBN. Kampus Udayana menerima suntikan anggaran berupa rupiah murni dengan nilai kisaran 300 miliar rupiah per tahun. Namun anggaran belanja UNUD rata-rata di kisaran 600 hingga 700 miliar rupiah per tahun. Sebetulnya kami terus terang ya, kalau sebetulnya itu dihapus, kami dengan sangat nyaman. Kami sangat berterima kasih terhadap kebijakan pimpinan kalau memang menghapus SPI secara nasional. Tetapi ingat, kalau dihapus itu bagaimana jalan keluarnya? Nanti jangan-jangan perguruan tinggi itu kolap loh. Pihak Rektor Udayana sah-sah saja menampik dugaan penyelewengan dalam tata kelola dana SPI. Namun penyidik Kejaksaan Tinggi Bali menemukan fakta berbeda. Penyidik menduga telah terjadi penyelewengan alokasi dana SPI senilai 105 miliar rupiah. Itu kan pendapat sana, silakan aja. Coba banyak daerah yang WTP, ada juga tindak pidana korupsinya. PNBP-nya itu 2,3 triliun selama 5 tahun. Ini ada bagian kecil aja ini, 334 miliar ini. Saya nggak mempermasalahkan PNBP yang 2,3 dan tidak mempermasalahkan yang dari sumber dari APBN. Ini sebagian kecil aja. Dan ini kan menyentuh masyarakat. Sudah menjadi rahasia publik,
sistem penerimaan mahasiswa dengan jalur mandiri menjadi celah praktik jual beli kursi di PTN. Potensi kerawanan itu juga sudah dikritisi jauh-jauh hari oleh pengamat pendidikan Darmaning Tias. Itu sebabnya semestinya jalur mandiri tidak perlu ada. Positif untuk mempercepat paling enggak pengadaan fasilitas perguruan tinggi ya. Tetapi beban bagi mahasiswa ya, membuka celah korupsi iya, dan ya membuka kemungkinan kong kaling kong dalam penerimaan mahasiswa ya. Jadi sudah bukan rahasia umum bahwa yang diterima di jalur mandiri sebetulnya adalah yang tidak diterima melalui seleksi. Artinya secara kualitas mungkin kualitas mahasiswanya menjadi nomor 2. Pada saat pembahasan RUU Pendidikan Tinggi dulu, saya sebetulnya menganjurkan sistem penerimaan mahasiswa baru itu hanya ada 2. Satu, tes bersama, yang kedua itu jalur prestasi gitu, dan jalur prestasi itu cukup dibatasi menjadi 10%. Bagaimanapun, merdeka belajar bukan berarti perguruan tinggi negeri suka-suka menentukan nasib sendiri. Ketiadaan standar yang jelas pelaksanaan jalur mandiri membuka lebar celah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kontroversi jalur mandiri di perguruan tinggi negeri harus segera dijawab dan diatasi. Sebab, bila terus diabaikan, praktiknya akan melenceng. Jalur mandiri tidak lebih hanyalah celah untuk jual beli kursi di perguruan tinggi negeri.